Catalonian food seperti apa yang akan lu sajikan buat orang-orang Jakarta? Simpelnya orang Katalan tuh mereka 90% makannya protein. Nggak ada yang makan sayur, makannya daging semua. Itu cocok lah. Iya, karena orang Jakarta maunya makan protein kan. Betul, betul. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik untuk bunuh ikan. Jadi karena kita akan masak langsung habis nih, jadi we just do a very quick death. Jadi kalau mereka naturally, kalau soft turbot, mereka bakal hilangin tulangnya di sana. Oh, diambil. Nanti dibuka nih, kita ambil tulangnya, nanti dibalikin lagi dagingnya. Ini sih potensi banget jadi signature dish di resto lu. Nggak, gue nggak akan masukin di menu. Jadi mungkin PO. Ya, pasti kan mahal harganya. Karena bahannya aja kan udah mahal ya. Tapi challenges-nya tuh kayak, anjir masa ikan doang segini harganya. Tapi begitu udah masuk mulut, baru sih. Pokoknya harus masuk mulut dulu coy. Itu dia challenges-nya. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasinya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Toffin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Toffin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Toffin App di App Store dan juga di Play Store. Hey guys, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan kembali podcast masak-masak lagi di tempat gua. Kali ini bareng Chef Ryan Teja yang akan buka restorannya di Jakarta bentar lagi. Namanya Costa, konsepnya itu modern Catalonian food. Nanti kita akan jelasin artinya itu apa. Nah, kali ini kita akan masak makanan yang hopefully bisa jadi one of signature dish mereka, yaitu turbot al pilpil. Ikan turbot yang dibakar nanti dibumbuin pakai olive oil yang bagus dan juga bawang putih dan cabai sedikit. Nah, kali ini kita dapat ikan itu dari sponsor kita, Niels Food. Oke, mereka adalah one of the best seafood supplier in town menurut gua. Buat yang butuh seafood bisa langsung kontak mereka di Instagramnya nielsfood.id. Oke, sebelum mulai podcastnya, Chef Ryan itu akan nunjukin cara memproses ikan yang baik dan benar. Apalagi kalau kalian beli ikannya itu ikan hidup. Karena kan pasti mau ikan yang paling segar. Nggak ada yang lebih segar dari ikan hidup. Nah, buat yang geli mungkin nggak mau lihat bisa langsung skip ke proses masak. Tapi menurut gua, personally, proses ini tuh sangat penting. Bahkan mungkin yang paling penting sebelum mulai masak ikan. Oke, seperti biasa, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke guys, please welcome Chef Ryan Teja. Enjoy the show. Hari ini kita akan masak ikan turbot. Ini ikan yang di farm di Korea. Kita dapat sponsor dari Niels Seafood untuk masak hari ini lah. Jadi datangnya masih hidup. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik untuk bunuh ikan, atau bisa dibilang kalau orang Jepang namanya ikejime. Jadi itu di brine spike supaya dia quick death. Tapi kita nggak perlu makan itu karena itu bakal bikin daging akan mengeras selama beberapa jam. Jadi dia rigor mortis dulu. Jadi karena kita akan masak langsung habis nih, jadi we just do a very quick death. Jadi sebenarnya ini udah mati ya, cuma dia karena sisa-sisa syarafnya dia, jadi kayak sisa akhir. Jadi tadi kita sudah bunuh, kita potong insangnya, sekarang kita tinggal buang isi perutnya aja, atau guts. Hey guys, sebelum kita mulai bakar ikan, gue mau infoin ke kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast itu juga lagi kolaborasi sama SPM Market. Mereka adalah supplier sembako serba ada, mulai dari tepung, beras, minyak goreng, sampai bumbu rempah. Sangat bisa diandalkan, pengalaman mereka sudah lebih dari 40 tahun, cocok banget buat jadi bisnis partner F&B kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagram mereka di @spm.market atau ke website mereka di www
www.spmarket.com atau bisa WhatsApp di nomor telepon yang ada di sini dan ada yang di deskripsi nanti. Oke, Chef Ryan. Halo. Yes, nice to see you again, man. And thank you udah mau masak ikan di sini, nunjukin kita what's Catalonian food is all about, ya kan? Tapi ini it's not Lagi-lagi ikan. lagi ikan. Tapi ini bukan Catalan ya. Oke, ini bukan Catalan. Ini lebih ke daerahnya utara Spain, yaitu San Sebastian. San Sebastian. Country Galician. Oke. Jadi karena ikannya mereka pun, kalau yang di sana, si turbotnya emang berasal dari utara. Laut Sono. Nah, Oke. dekat sama UK, dekat sama Norway. Nah, ini ikan turbot, guys. Oke, kalian perhatiin nih, ikannya kayak ikan sebelah. Yap. Biasanya orang di Indonesia rada belum familiar nih. Ngomongnya ikan lidah, ikan sebelah. Iya, tapi biasanya itu yang kayak sole kalau ada di pasar tuh. Itu ikan lidah ngomong. Ikan lidah, ya kan? Juga, enak juga. Jelasin sedikit tentang ikan ini dan apa yang membuat ikan ini tuh spesial. Oke, kalau turbot sendiri kita nggak ada sih di Indonesia. Karena kalau di Indo kita cuma ada flounder, Indian halibut yang biasa kayak kalau di pasar muara juga banyak sih kayaknya. Oke, yang kayak begini gede gitu. Ya yang lumayan size-nya, ikan sebelah juga. Tapi ngomongnya Indian halibut namanya. Indian halibut, It's different sama halibut yang di utara. Kita punya beberapa, tapi kita nggak punya turbot. Cuma what's make it different, kalau di daerah mereka yang di utara, itu ikannya mereka dapat kelp di lautnya. Oke, ikannya makan rumput laut. Mereka tinggal di kelp, jadi kan plankton yang tinggal di kelp mereka makanin, atau beberapa hewan-hewan kecil yang makan plankton manis kan, karena mereka tinggalnya di kelp dan dimakan sama mereka juga. Jadi essentially rasanya ikannya lebih enak, lebih manis, lebih sweet, kayak seaweed banget rasanya. Kalau di Indonesia karena kita tropis nggak ada itu semua. Nggak ada. Jadi gelatinnya kurang juga, lautnya lebih warm. Makanya kita nggak bisa sama. Nah, yang paling menarik tuh, jadi ikan ini adalah salah satu ikan yang gelatinnya paling banyak. Nanti bisa bikin saus dari sari-sari ikan protein sendiri. Dan gelatinnya. Ini kita dapat dari Neil Seafood. Thank you Neil Seafood for the support. Ini dari Korea kan? Dari Korea. Ini farmnya Korea. Jadi di Spain juga sebenarnya ada yang farm. But I found out, dulu aku pernah masak, gelatinnya nggak sebagus punya Korea. Interesting. Aku juga, Tapi waktu makan yang wild di Spain luar biasa. Nah nanti kita juga akan ngomongin, Chef Ryan akan cerita basically research trip dia. Mulai. Jadi untuk masak turbot sendiri, kita nggak boleh apinya yang kenceng. Dari very low heat, very subtle. Jadi kita juga taruh arangnya dikit di sini. Iya, dikit banget ya. Dikit banget. Karena kalau kita terlalu panas juga, itu bakal overcook bagian luarnya. Dan gelatinnya belum keluar, proteinnya belum keluar. Jadi kering duluan sebelum dalamnya matang. Jadi ini kayak misalnya kalau, nggak tahu, correct me if I'm wrong, kalau mau masak bebek, duck breast, lu mau render kan, dulu. Jadi apinya kecil, biar lemaknya turun. Ini juga mirip, tapi mau gelatinnya keluar pelan-pelan dari tulangnya soalnya. Hajar. Ini udah dikasih olive oil sama garam ya? Olive oil sama garam aja. Kita start dari bagian yang tebal, which is bagian atasnya. Karena dagingnya lebih tebal di sini. Jadi iya butuh waktu lama, masak lebih lama, jadi kita mulai dari sini. Dari bagian, bagian atasnya justru ya. Terus udah ditaruh doang begini? Udah, biarin nanti kan, ini olive oil akan turun, gelatinnya akan keluar, nanti asapnya pelan-pelan akan naik kan deh. Kita biarin aja nih, ini bakal lumayan takes times. Ini nggak perlu direct heat. Wah, wanginya udah langsung ya. Boleh jelasin nggak yang ini? Turbot Alpilpil. Iya, gue tadi bilang ala mulu. Turbo Alpilpil. Al itu kan garlic. Al itu garlic. Kayak ai kalau kayak ahilo. Ahilo, iya betul. Al kan al ahilo. Ahilo kan ai kan berarti chili kan. Iya. Ini garlic sama olive oil aja. Kalau pil-pil itu sendiri, story-nya kenapa disebut pil-pil itu awalnya dari mereka waktu bikin bakalau atau kod. Iya, bakalau. Atau hake. Banyak banget yang harus dijelasin ya. Bakalau Google dulu deh, panjang itu. Itu kod, ikan kod itu salah satu ikan yang gelatinnya lumayan tinggi. Awalnya mereka mulai itu karena mereka katanya nelayan tuh ngiseng mau masak trimmingan ikannya mereka, ditaruh di olive oil aja, dibiarin. Dibiarin di tempat panas. Tiba-tiba kok sausnya mengental ya sendiri karena proteinnya sama gelatinnya keluar. Pas diaduk, suaranya kayak pil-pil ngomongnya. Pil-pil tuh kayak suara dari adukan olive oil dan gelatinnya itu. Nah, restoran tuh udah kebuka deh. Jadi biarin aja deh. Jadi tengahnya kan agak tebel. Jadi gua agak naikin arangnya sedikit. Supaya dapat color. Gua mau ngomongin proyek restoran Costa. Bentar lagi akan buka.
By the way, welcome to Jakarta, man. Iya, Ya, akhirnya kesini juga. Biasanya kan dia di Bali. Konsep tadi gue udah bilang di intro itu modern Catalonian food, ya kan. Gue tahu Catalonian itu cuma sebatas adanya di Spanyol. Ya. Barcelona. Barcelona. Situ, ya kan. Nah, apa itu Catalonian food? Bedanya apa sama Spanish food? Yang Spanish food aja tuh mungkin nggak umum juga nggak umum di sini. Ya kan, orang-orang paella, yes. Taunya tapas. Yes. Padahal tapas tuh kan aslinya, correct me if I'm wrong, harusnya tuh dari Andalusia. Oke. Which is western partnya Spain. Kalau eastern, which is Barcelona, itu makanannya totally beda lagi. Oke. Nah, karena kalau story sedikit, Catalunya itu dulu kan mereka kerajaan sendiri, dan sampai sekarang mereka trying to be independent. Masih pengen mau merdeka sendiri ya. Kalau di track back story-nya kan panjang banget tuh. Mereka udah dijajah sama Roman dari dulu. That's why olive oil di Barcelona, di Spain banyak kan dari Barcelona. Oke. Karena emang dari zaman Roman mereka diajarin untuk bikin olive oil. Bikin roti, wheat, sama wine. Oke. Habis dari Romannya jatuh, diserbu segala macam. Ya, sempat ada Jerman, Visigoth, company negaranya. Lalu orang ini nikah sama kerajaan Prancis, masuk ke sana, diserang sama Tunisia. That's why the spice, everything mereka pakai masak paella. Ada rempah juga. Paella kan pakai saffron. Iya, pakai saffron. Banyak pakai chili juga di sana kan, paprika segala macam. That's why aku ngelihat juga itu sebuah tradisi yang kaya banget sih untuk di Eropa. Karena kalau kita ke Eropa pun, France gitu baru start sekitar tahun 1800-1900, baru ada kayak food trendnya yang lebih rame kan. Tapi Spain udah kalau di track back tuh udah lama banget mereka tradingnya di Catalunya sendiri. Oke. Tapi kalau dari makanan ya, what makes me interested, mereka punya moto tuh Mar y Montaña, which is mountain and sea. Mar y Montaña, iya. Mountain and sea. The mountain and sea. Karena mereka kan Catalunya sendiri daerahnya tuh di Pyrenees. Mereka dulu nyampe ke Sicily, Sardinia, kerajaannya kan jadi satu dulu. Jadi Mediterranean makanannya mereka sebenarnya. Dan mereka tuh di pinggir laut, jadi pertemuan between gunung dan sea. Jadi makanan mereka pun suka nyampurin itu. Masak seafood pakai pork fat. Masak chicken pakai udang. Sebelum aku into ke sana, dari dulu kan emang suka masak ikan nih pakai mother fat, nggak dari fatnya ikan sendiri. Waktu aku ke Spain, anjir ternyata sudah ada ya. Aku pelajarin Catalunya ternyata, ya itu mereka ngomongnya Mari bertanya. Terus jadi surf and turf dah dari zaman. Iya, surf and turf dari zaman dulu. Zaman dulu lah. Gitu kan. Gue penasarannya tuh sebagai yang mau buka restoran gitu kan. Kenapa Catalunya? Kenapa nggak Spanish aja sih? Karena ini yang paling close sama yang aku pengen masak sih juga. And then waktu aku ke Spain, I spend most of the time di Barcelona juga kan. Hampir 1 minggu lebih itu di Barcelona. I think it's still the most impressive and humbling experience about food. Kalau tapas itu bukan dari situ? Bukan dari Barcelona. Sebenarnya? Ya. Tapi tapas karena sudah tradisi di hampir semua Spain ada kan? Iya. Tapi aslinya tuh kalau nggak salah tuh Andalusia. Iya, jadi guys kalau identik dengan, ini sekarang banyak restoran-restoran yang lifestyle khususnya di Bali dan Jakarta ini paling banyak, itu mau tapas style, porsinya lebih kecil, jadi orang harapannya akan sharing the food. Nah itu tuh budaya dari Spanyol, makanannya kecil-kecil biasanya tapi dimakan bukan pada waktu jam makan. Iya. Nah itu kadang yang aku agak nggak masuk untuk bring tapas di Indonesia tuh karena kita nggak dapat tradisinya. Iya, karena mereka tapas kan, kalau gini, mereka dinner tuh start jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi mau booking restoran pun di sana tuh jam 8 baru buka. Jadi mereka... Kalau lu mau dinner biasa duduk 6:30 gitu, nggak ada tuh ya? Mereka start jam 8 rata-rata. 8 sampai 8.30 bahkan. I see. Mereka bakal dinner sampai jam 1 bahkan. Iya. Nah, jam 4 sore itu mereka tapas, jumping. Iya. Jadi mereka sama teman-teman rame-rame, minum dulu vermouth. Iya, vermouth, bir, apa. Canned food, ditapas. Ikan kaleng. Ikan kaleng, tuna kaleng. Iya. Mereka lompat-lompat sebelum makan ke restoran. Dan di sini kan, ya... Nggak ada budaya itu. Mau dilompatin apa? Iya, macet betul. lagi. Jam 3 sampai jam 5 kosong restoran biasanya. Makanya kan. Jadi it's another tradition lah. Dan mereka kan baru bangun tuh mereka jam 9 pagi juga. Restoran tuh buka, nggak ada jam 7, jam 8 tuh yang buka. Jam 7, jam 8 gua jalan pagi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh. Itu funny lah. Baru tuh. Guys, lihat guys. Nah ini kan ada yang sizzling kan. Itu yang bakal turun jadi naikin aromanya aja juga. Ini wanginya tuh
kenapa gue nyium kayak bau bakar udang cuy? Kayak seaweed kan, kayak laut lah. Iya, bener Itu juga natural ya. lah. Bener. Natural flavornya dia juga. Ini nanti yang paling enak tuh bagian sininya. Iya, gua sampai itu di internet tuh katanya paling enak bagian pinggir-pinggirnya. Dan gelatinnya di sini semua. Di pinggirnya dia semua. I see. Oke, ini udah dibalik. Apa yang membuat lo balik nih? Need more lah kayak. Oke, masih need more. Tapi nggak not necessary nyari color ya? Nggak Mereka very light sih. Oke. Very light color. Yang aku makan di sana, I try berapa ya? 2 restoran yang serve ini, ya hampir light color semua sih. Oke. Karena mereka nggak ada yang force grill panas tuh nggak. Mereka takes time. Oke. Karena ini last course juga kan dia di sana. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, lu ke sana waktu itu, which is sampai sekarang gue jadi pengen banget ke sana, ngiri banget waktu trip. Iya, itu banyak banget yang ngechat sih. Apakah lu emang udah rencana ini gue mau research trip dengan harapan gue mau buka ini restoran? Enggak. Jadi tapi kalau story sedikit, gue dari zaman start masak di Sydney gue udah into banget makanan Spanish sebenarnya. Gue udah tahu Asador Echevarri itu sebelum dia masuk Netflix sebenarnya. Cuma tiba-tiba pas Netflix, everyone does that kan. Iya. Everyone do the grill, apalagi sekarang udah nomor 2, right? 50 best, right? Dulu masih I don't know if he on the list or not. Iya. Cuma emang aku ada teman yang udah ceritain dulu mereka ke Spain, selalu kayak aku ada teman chef lah di Australia, dia kayak mungkin yang influence aku juga. Kayak he always told me about Spain. Okay. And then Asador, tapas, Gambara, which is ada tapas di San Sebastian. Mereka goes crazy. Okay. Jadi kayak emang selalu into ke sana. Jadi dulu that's why saat aku kerjain Bartolo sama Lulu. Yes. Bartolo dulu. Lulu itu Prancis. Lulu Prancis. French bistro. Kalau Bartolo itu sebenarnya dia ngarahnya ke wine bar. Oke. Wine bar di Australia, makanannya selalu flare antara semua Eropa. Ada Spanish, ada Itali, ada French. Tapi karena aku demen banget nyari tahu makanan Spanish, jadi gue banyak bawa Spanish influence waktu di Bartolo. Jadi masak pork chop pakai sausnya beans and chorizo. Iya. Terus apa? Kadang-kadang gue keluarin tilpil buat spesial kalau ada ikan yang cocok. Lu ada beberapa kali bawa anchovies? Ya, bawa anchovy Spanish. Gua demen sih sardin. Itu kalau tradisi sardin kan banyak di Portugal sama Spain. Iya, betul. Oke. Nah, nih cuma segini doang. Kita cari kayak gosong-gosong sedikit aja. Colornya cuma ini doang ya. Coklatnya juga cuma semi-semi aja, guys. Oke, ini udah saatnya balik nih. Udah berapa lama tuh? Lumayan nih. Nah, terus trip lu? Apa aja yang lu dapat di sana, cuy? Sebagai chef tuh mostly humbling experience ya. Karena mereka masaknya simpel banget. Oke. Kayak gini, dia cuma waktu gua makan di Elcano, mereka kan bukan al pilpil kan. And they didn't say it's pilpil, cuma kalau ditanya ini cara masak kayak pilpil, yes. Karena mereka cuma grill doang. Elcano tuh restoran terkenal yang serve ini. Signature restoran di Getaria lah. Getaria tuh which is close sama Galicia sama San Sebastian, itu kayak setengah jam driving. Dia terkenalnya ini. Dan masuk list juga di 50 Best. Oke. Nomor 30 or something. Always there. Terkenalnya ini. The king of the fish kata mereka. Oke. Turbo ini. Nah, itu cuma olive oil doang. Jadi waktu grill disiramin nih olive oil sama lemon vinaigrette gitu. Tapi karena tempat kita kecil, dan cara kita agak beda hari ini, jadi kita nggak melakukan itu. Mereka siramin terus tuh. Waktu diangkat, taruh sini, udah tinggal dimiringin aja. Proteinnya keluar kan? Iya. Itu yang diaduk, disiramin jadi saus ikan. Oh, itu Just pernah lihat tuh gue tuh. Iya. Nah, guys, ini tips juga ini ya. Ini kan bahan kita ini cuma tadi olive oil sama garam. Nanti ada lagi garlic, another olive oil sama sedikit cabai kering. Ini karena kita pakai bahannya tuh yang bagus ya. Jadi kalau mau bahannya minim, make sure invest di barang yang bagus. Dan ini tadi kita ikannya hidup, jangan lupa. Terus lu bilang humbling. Why? Jadi zaman dulu lah kita awal masak kan, we want to put everything, kayak all the texture ada di dalam satu piring. Betul. Warna, oil, kita mau taruh semua tuh, bunga lah segala macam. Kesana bener-bener kayak just too simple food. Yang ribet-ribet tuh kalah jauh gitu kan? Iya. Kayak nggak ada apa-apanya jadinya kan. Kayak shit man, kayak barang kayak gini aja udah enak, ngapain gue harus. Jadi kayak itu bener-bener waktu ke Spain tuh ngubah kayak persepsi untuk masak sih. Tapi it's very important berarti ya. Lu trip itu kan pasti lu nabung dulu dan lu keluar duit banyak juga. Gitu. Banyak lumayan. Tapi bisa dibilang sih kalau menurut gua kalau nggak ada trip ini belum tentu ada Costa kan? Iya, mungkin.
Iya kan? I mean, I always want to do Spanish food. Cuma Iya. akhirnya Maksudnya jadi penyambung lah yeah, gitu kan. Nah, kalau nggak kesana gue nggak akan berani masak kayak gini. Karena Iya. gue nggak pernah makan yang apa namanya rasa aslinya lah. Oke, nah balik lagi ke Catalonian food. Berarti Catalonian food seperti apa yang akan lu sajikan buat orang-orang Jakarta? Simpelnya orang Katalan tuh mereka 90% makannya protein. Oke. Jadi gue waktu kesana cuma makan sayur itu kentang, tomat, ya pandai tomato, Iya. kentang, tomat. Karena waktu gue kesana ke Spring jadi ada white asparagus, that's it. Nggak ada yang makan sayur, makannya daging semua. Seafood, daging, so and then. Itu cocok lah. Iya, karena orang Iya, Jakarta kan? maunya makan protein kan. Betul. Kalau di restoran nyarinya pasti protein yang best Dan seller. I like to eat protein more than veggies, so yeah, why not? And then mereka makan nasi juga banyak. Oh iya, paella dari situ bukan? Paella Valenciana. Oke. Kalau di Barcelona mereka nggak ngomong paella, mereka just say arroz. Oh iya, nasi. Nah, Nasi kalau aja. seafood ya arroz mariscos, Iya. arroz negra, nasi hitam. Ya berarti itu yang dibilang paella di sana bilang ya nasi ayam, Nasi aja. udang. Paella tuh cuma mereka bisa bilang ke paella Valenciana, ya dari daerah Valencia dan itu kan makanannya farmer ya. Oke. Jadi isinya pun barang-barang yang ada di sawah, Iya, which is ayam, campur-campur. rabbit, Oh. beans. Oke, berarti kalau paella yang kayak nih chef nih belajar di internet atau di sekolah masak kan isinya seafood kebanyakan. Iya, mariscos. Oke. Itu harus mariscos. Mereka nggak pernah ngomong tuh paella Itu cuma mariscos. nasi seafood aja Nasi gitu. seafood sebenarnya. Karena paella tuh cuma stoknya cuma pakai saffron sama air. Kalau yang mariscos tuh biasa kita bikin kaldu right? stoknya dari prawn, Iya. reduction dari ikan segala macam di sana. I think it's close. Gila. Aduh, sayang internet belum bisa. Kita cuma butuh grillnya gini-gini, smell ya. gosong-gosongnya ini doang. Dan ini kan udah cukup garing nih Iya. pinggirnya. Karena ini bakal matang duluan kan. That's why we need like very low heat. Kalau kita panas ini udah gosong pasti. Tapi nggak lama juga ya. Karena ikannya tipis juga dan kita udah di room tempen lama juga. Oh iya tadi. benar. Oke, guys, udah mau mateng. Kita lanjut ke proses masak selanjutnya. Proses selanjutnya di dalam. Oke. See you there. Sekarang proses pembuatan sausnya nih, ini yang menarik nih. Oke, ini olive oil Kita bikin panas, udah panas, lalu kita garlic masuk, garlic masuk sama chili chili, buat di infuse. dry chili. Nah aromanya keluar kan. Tapi kita nggak mau dia masaknya di kompor, soalnya nanti over. Yes. Jadi ikannya kita buka. Oke, pertama dibuka dulu. Coy, ini olive oilnya juga beda coy. Ah, my god. Ini kita bakal siramin minyak panasnya di dagingnya dia Oke. supaya gelatinnya keluar semua. Oke. Nah ini yang ini akan mengeluarkan si gelatin. Jadi Dari kita nggak perlu tulang-tulang dan- nggak perlu masak dia kayak 100% ikannya, karena kita bisa matangin pakai minyaknya ini. Nah ini yang nggak terikipat. Jadi kalau mereka naturally kalau soft robot mereka bakal hilangin tulangnya di sana. Oh diambil. Tulangnya tengahnya akan diambil. Oh nggak disajiin gitu Nggak tulangnya. disajiin. Jadi udah begini. Nanti dibuka nih, kita ambil tulangnya, nanti dibalikin lagi dagingnya. Oh gitu. Oh jadi orang udah boneless gitu ya. Udah boneless di sana. Wah. Semi boneless lah. Iya, Mereka biarin pinggirnya karena kan yang enak di sana soalnya. Jadi dibalikin lagi nih. Nah bro. Nah kita baru sekarang butuh piring baru. Sausnya dari Ini, jadi ini. ini kita biasa diserpin lagi. Yes. Lemonnya boleh. kapan? Boleh lemon chick sekarang. Ini kan banyak protein nih dari yang keluar dari ikannya tuh. Yang warna putih ini. Ini yang bantu dia kental nanti. Oke. Oh iya. Emulsify. Emulsify. Just like making a salad Iya. dressing. Ya, ini lah sausnya udah jadi. Luar biasa. Tuh, kental kan? Iya. Wow. Baru kita kasih sedikit lemon. Ada biji nggak apa? Nanti disaring. Begitu. Ala pil-pil. Al pil-pil. Ya, tidak seperapi No, it's fine. karena kekurangan It's fine. Kalau mau versi komplitnya silakan Ke datang restoran. ke Costa ya.
Oke, guys, ini udah jadi turbot Alpil-Pil. Seperti biasa kita akan nyobain, habis itu sambil ngobrol-ngobrol lanjut lagi sama Chef Ryan Teja. Oke? Sebelum kita makan nih turbo Alpil-Pilnya, gue mau ngingetin ke kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasi terbarunya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Bisa dapat apa aja di Toffin App, itu bisa belanja, bisa manggil teknisi, sampai bisa ada personal AI assistant. Contohnya Ray Jensen Radio Podcast Studio itu kita ada mesin kopi yang super canggih dan juga grindernya Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Itu kita beli di Toffin App. Dan ada special promo kode diskon buat kalian pendengar Ray Jensen Radio Podcast. Kodenya RJR Toffin, RJR TOFFIN. Download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, brother. Oke. Tadi udah dikentelin, which is itu one of the most interesting cooking techniques yang pernah gue lihat sih, men. Ya kan? Proses pengentalan gitu. Begitulah. Mau gue bantuin aja? Ya, oh iya. Oh iya, lebih proper. Sorry, udah mau nyikat aja. Ini tadi tulangnya udah diambil juga. Udah diambil juga. Yes. Jadi kalau sama mereka, serve-nya bakal dipisah dua. Jadi daging yang bawah sama daging yang atas. I see. Jadi karena teksturnya pun beda. Dan yang bagian paling price di sini sebenarnya kan di pinggirannya. Finnya. Karena tepat gelatin, tepat yang bagian yang garing. Semua di sini. Gue tuh lihat ini Septime ya, gue tahu. Paris. Dia ada serve gini juga. Tapi pakai mentega, ya bukan instead of olive oil. Aku pernah flip juga pakai brown butter di sini. Bisa juga, it works juga. Yeah. Nah, ntar sausnya kan masih ada nih. Iya. Ini ntar kita habisin terakhir aja. Tidak sabar. Iya, ntar turunin. Ini yang bilang berapa ingredient? Ikan, garam, olive oil. Lemon boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Lemon, ya kita tadi sempat nyemil tanpa lemon, oke juga. Sama cabai kering sedikit, sama areng palingan. Udah, ini jadi saus lagi kan. Nah, kita butuh ini juga soalnya. Thank you. Akhirnya. Oke, thanks bro. Yoi. Ya ini dia, kalau bahan bagus kan, yang lu, mungkin yang lu bilang. Ya udah nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Enak banget. Enak banget. Garlicnya nggak overpower karena sedikit dan. Biar ada aja. Ya, asal ada aja gitu. Cabenya juga bukannya dipedes atau apa. Ininya deh. Yang dikerok begini. Enggawa kalau orang Jepang. Ya. Ini sih potensi banget buat jadi signature dish di resto lu. Tapi gue nggak akan masukin di menu. Jadi mungkin PO. Ya, karena pasti kan mahal harganya. Karena bahannya aja kan udah mahal ya. Kan gue mending datenginnya hidup aja. Dia ada order, gue bisa order sama nih langsung. Iya, buat besok misalnya PO gitu ya. Kalau misalnya reservasi, make sure book ini dulu turbo Alpil-Pilnya. Tapi challenges-nya tuh kayak, anjir masa ikan doang segini harganya gitu kan. Ya namanya orang Jakarta ya. Tapi begitu udah masuk mulut baru sih. Pokoknya harus masuk mulut dulu coy. Itu dia coy, challenges-nya. Ya kita lihat aja sih. I mean, kita kan juga nggak pernah force orang untuk order ini juga kan. Iya. So, siapa yang mau, ya silakan. Lu udah kepikiran belum sih salah satu challenges terbesar lu nanti adalah edukasi market yang contohnya barang-barang seperti ini kan? Pastilah. That's why kayak, jadi bakal ada menu yang daily kayak everyday ada. Oke. Ada kayak small menu yang itu gue ganti-ganti. Cut dagingnya gue bisa ganti-ganti. Mungkin kalau ada pas masuk daging yang retire cow gue masukin. Oke. Kalau ada lamb yang lagi spesial, biasa kan di supplier selalu ada tuh barang-barang. Ya, barang-barang promo lah ya. Barang gelap. Ya, dan yang suka tiba-tiba ada. Hal itu bisa lu masukin. Barang-barang yang dari hand carry. Bukan hand carry sih. Kayak berapa kayak yang gue tau West Home, mereka ada lini daging yang sapinya pakai retire cow. Oke. Dan itu cuma ada 2 bulan, 3 bulan dalam setahun. Itu yang orang bilang Holstein bukan? Holstein kan breed sendiri.
Tapi retire cow ya apapun sebenarnya. Oke. Ada Hereford. Buat susu. Buat susu. Yang pokoknya intinya biasa sapi yang pakai susu kan, karena mereka umurnya lebih panjang kan. Iya. After sudah retire, mereka digendutin lagi. Oke. Grass fed full. Oke. Baru dipotong. Tapi Catalonian food juga big on steak. Iya dong. Oke. Sangat besar. Kalau gue Mereka kan makannya chuleta kan, barangnya dari Galicia kan. Yes, apa namanya? Chuleta kan itu rib eye-nya mereka bahasanya chuleta. Ketelnya kan apa namanya? Rubia gallega. Oke, kalau orang yang bilang apa, yang TXU itu kan suleton, chuleta itu. Chuleta. Terus dagingnya, kalau rubia gallega itu jenis daging apa jenis sapi? Sapinya. Jenis sapi kayak wagyu gitu. Ya. Oke. Galician beef lah dia. Yes. Rubia gallega. Dulu sempat ada zamannya ngetren tuh sebelum, tapi kepotong pandemi sih. Ya, kayak sempat banyak yang masukin kan dulu kan. Karena itu that's why because of the Tapi itu sapi tua kan? sapi tua, umurnya bisa 17 tahun, 20 tahun. Iya, makanya dagingnya tuh merah, lemaknya tuh very dark, lemaknya kuning. Karena kan lama makan grass kan. Rumput, Itu lu nyobain gimana rasanya? Apa yang membedakan sama kayak yang laku di Jakarta lah? Ya, kayak Black fatnya manis Angus. banget. Fatnya manis. Katanya manis, very beefy. Nah itu. Tapi mereka selalu aging kan di sana. Oke. Jadi standar, very tender gitu. Oh tender. Dan masaknya tuh harus medium rare, harus rare sih, hampir rare. Itu nggak waktu itu? No, very soft. Mereka kan cara masak tekniknya pun gue lihat agak beda tuh. Dari mana? Mereka garminnya banyak banget kan. Oh iya. Garmin banyak banget. Very low heat juga sama. Di atas grillnya mereka tinggi banget. Garmin banyak tuh. Udah santai aja. Jadi mereka masaknya pakai api, apa namanya, lidah apinya. Jadi fat yang jatuh, apinya naik kan. Sama seperti Tadi ikannya. tadi. Oke. Dia nyentuh-nyentuh aja. Habis matang nggak usah di resting. Potong langsung. Karena udah aging, apa di age lama juga kan. Berarti not necessarily juicy, tapi empuk. Empuk bang. And then flavornya amazing. Dan mereka juga bikin charcuterie juga. Pakai dagingnya rubia gallega juga. Itu mau ada juga di Costa. Susah main barangnya. Ya, I'm trying to get it, tapi nggak dapat juga. Ya, masih ada Hamon Iberico kok. Proses lah. Apa Hamon Iberico? Ya. Lagi coba sih sama si John Oke. Baker, tapi pakai daging takusen mungkin. Oh, I see. Tapi dia yang bakal apa namanya, chamberin buat di curing. Iya. Karena itu kan butuh tempat khusus ya. Gua nggak berani sembarangan pakai kulkas nih. Oh, jangan dong. Iya, Bakterinya ntar. Menarik sih, menarik. Udah habis aja lu. Bro, enak banget bro. Nih mau ngomongin soal arang lu bro, ya kan? Jadi buat yang tahu-tahu aja gitu, Chef Ryan Teja kan ada bisnis arang nih, Iya, arang kita. Jarang promosi. Jarang promosi gitu. Tapi ya bisa banyak sih yang pakai bilang ya Lumayan good. kalau ngomongin arang lokal ya cukup bersaing lah, bahkan bisa dibilang paling bagus sekali bro. Ini ngomongin dikit dulu bro tentang arang kita. Tadi by the way grillnya pakai arang kita ya? Tadi ya? Grillnya pakai punya Oke, si Durok. Oh ya grillnya, maksudnya nge-grillnya. Arangnya pakai arang kita. Apakah ini yang dibilang bincontan? Bincotan ya. Oke. Apakah itu? Jadi bincotan tuh basically artinya kan white charcoal. Jadi white charcoal. Karena waktu di grill pun putih kan warnanya putih. Dia nggak merah ya. Kalau misalnya kita kena light yang bagus dia kelihatan merah kan karena infrared doang. Jadi dia nggak seperti arang-arang biasa atau arang batok biasa atau arang kayu atau arang briket. Beda itu semua. Dia panasnya pakai infrared anggapannya. Oke. Jadi dia nggak keluarin api mostly kecuali kalau ada fat jatuh. Jadi heatnya emang kayak radian gitu. Oke. Odorless, nggak ada bau. Betul. Tadi Very less smoky. Iya. Smoky-nya turun kalau benar-benar ada apa namanya fat aja yang turun. That's why kayak aromanya dapat kan. Tadi nggak berasap tuh. Iya kan? Tadi nggak berasap. Very slight lah. Apakah lebih panas? Apa lebih tahan lama? Lebih panas pastinya. Jadi kita udah tes juga compare sama sawdust, coconut briquette, sama yang kayu biasa apalagi. Itu kan sangat tidak stabil tuh kayu biasa panasnya. Karena itu kan kayu oplosan ya kita bisa bilang ngomong. Kayu apa apapun aja. jadi arang. Kalau coconut briquette itu dari arang batok. Batok kelapa. Dihancurin, dipres, dijadiin mold kan. Di mold jadi bentuk sawdust sama jadi dari sawdust sama sisa-sisa arang yang lain dipres campur tapioka. Gua nggak ngerti sih apa dia punya entire resepnya, cuma kira-kira itu. Dipres juga baru jadi bentuknya. It's good. Bukan bilang jelek, cuma dia punya residunya tinggi. Apa namanya, abunya banyak. Abunya banyak banget. Nah, jadi kontrol heatnya kita lebih kompleks lah di sana. Ini lebih simple. Jadi tujuannya sih bincotannya sebenarnya lebih efisien kerja aja. Karena dia kan lebih tahan lama barangnya. Kayak misalnya satu restoran service
Sekali isi doang. Sekali isi doang. Kalau gua biasa sekali isi doang. Oke. Tergantung ya. Kalau gua kan pakai Control Grill yang udah punya Jepang, yang padat, jadi nggak terlalu banyak airflow. Oke. Jadi itu satu servis cukup. Kalau semakin banyak airflow kan semakin dia keluarin panasnya juga kan, Iya. semakin cepat habis juga. Tapi rata-rata sih 2-3 jam masih awet. Jadi ini tuh kayak kalau misalnya di Jepang kan orang biasa kayak yakitori Yes, bakarnya pakai yakitori sama Bintan unagi. gitu segala macam. Tapi ini tuh berarti produk yang sama. Terus Yes, jadi partnerku di Arang ini dia ekspor ke Jepang memang. I see. Dan gue cuma ambil barangnya untuk jual lokal. As simple as that Lu sebenarnya. nemu aja anjir. Ini What the papanya hell, anjir? temanku. Oh, oke. Ini let's say katanya kalau binconten kan nyaring ya kalau dipukul. Oke. Jadi kayak bertemu antara seng gitu. I see, bro. Ya. Padat, jadi kayak kaca suaranya. Nah, ini ya chef-chef hebat Indonesia sih udah pakai ini. Kalian DM Arang kita ya di Instagram. Nanti Chef Ryan yang balas tuh adminnya. Nah, bro, Yes. kembali lagi karena ini lu Soal juga ikan. yang datang, si ahli ikan. Ya kan? Enggak lah. Berapa? 2 tahun lalu, pokoknya di episode 160 kemarin gua ngecek itu, lu pernah ke podcast kan kita diskusi soal industri ikan dan lu sempat bilang oke, udah membaik gitu kan. Mulai sekarang ada yang ikan-ikan lokal yang emang line caught. Kalau gue lihat banyak yang supply even sampai ke Jakarta gitu kan. Dari mana-mana. Bagaimana sekarang? Apakah lu sebagai usernya itu sudah lebih mudah? In a way, dulu kan sempat ada. Jadi gua kan sempat jualan juga tuh. Iya, sampai jualan pak Sempat lokal. jualan juga. Nah, itu gua kerja bareng itu sama namanya Fresh Fish si Oke. Oke. Jadi dia awalnya nelayan sport lah. Jadi kayak dia sering nemenin orang buat mancing. Oke. Ikan-ikannya dulu dijual ke rumahan sama dia, orang-orang atau dibawa pulang. Dari sana dah gua ketemu dia waktu COVID. Kira gua sering hangout sama dia lah, mancing sama dia, ngajarin all the teknik untuk keep ikan. Segala macam, dan coba bantu jualin ikannya dia ke teman-teman dulu, Yes. ke Hans, ke August, waktu itu kemana lagi ya, Panca, beberapa lah, banyak outlet lain yang ngambil juga. Sekalian aku R&D juga gimana cara ngirim ikan yang benar kan. Dan lu juga berapa kali kayak ada pop up atau apa gitu kan? Ya adalah, adalah sempet berapa kali masak. Gua pop up supaya bisa ngetes ikannya dan berbayar aja. Kalau enggak ya rugi mulu kan. Begitu terus. Long short story, karena gua harus udah balik fokus ke restoran lagi, which is Bartolo Malulu, waktu opening. Hektik banget karena waktu itu juga sudah mau punya anak. Udah nggak kejar lagi nih gua kerjain. Jadi akhirnya si Oke lanjutin sendiri. Oke. Tapi masih berjalan toh? Masih tetap gue selalu diupdate, ada dapat apa aja dari dia. Jadi sekarang gue jadi pemakai aja sih. Jadi lu jadi usernya? Jadi user aja, karena at least sekarang dia sudah ngerti how to handle everything dan cara ngirimnya segala macam lah. Oke. Tapi ya itu cuma bisa ngandelin dari Bali. Kalau dibilang berkembang ya sebenarnya belum ada update apa-apa juga sih, karena masih ambil ikan dari Bali doang. Oke. Cuma update-nya sih si Oke juga benar-benar belajar terus ya, and then barangnya juga semakin bagus handle-nya. Oke. Dan edukasi ke nelayannya juga semakin tinggi. Amin, semakin lebih dalam lah. Guys, Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi dengan SPM Market, supplier sembako serba ada yang cocok untuk partner bisnis F&B kalian. Dengan mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Pengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah bisa mensupport lebih dari 200 outlet restoran. SPM Market adalah pilihan yang benar-benar tepat untuk jadi sahabat terbaik dalam menjalankan bisnis F&B Anda. Barang yang mereka sediakan itu super lengkap, mulai dari berbagai macam bumbu, rempah, sampai minyak goreng. Dan pengiriman yang cepat SPM memberikan kenyamanan maksimal bagi bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, serahkan kebutuhan restoran Anda ke SPM Market. Untuk info lebih lanjut bisa kontak mereka di Instagram di @spm.market, juga bisa langsung WhatsApp mereka di nomornya nih di sini dan nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Oke, kontak SPM Market sekarang. Back to the show. Kalau lu di Bali gampang nggak sih jualan ikan? Biasa aja juga sih. Lebih gampang jual stick sih tetap. Tetap lebih gampang jualan ya. Itu lu pasti lu berasa banget sih di sini sih. Rada susah sih Oke, jual ikan. yeah, we'll see. Karena Di luar salmon ya, bro. Oke.
Interesting. Karena kalau kita lihat dari orderan gue dulu, Jakarta ya moving aja ikannya. Moving aja. Moving aja. Okay. Ordernya banyak aja. Terus waktu lu pop up, mereka enjoy aja ikan-ikan. Ada tapi ya nggak selalu lah. Kadang gue juga males kalau dipikir orang cuma bisa masak ikan kan sebenarnya. Ya karena udah jadi hampir kayak signature ya masak ikan. Ya ini. Lu ke podcast gue mintanya lu masak ikan, right? Gue gak terlalu perhatiin, gak terlalu mikirin sih bakal laku apa enggak ikan, cuma ya just do it. Ada orang-orang juga lebih sering travel sekarang kan, lebih tahu lah ikan mana. Dan banyak restoran yang udah mulai serve turbot. Si Bar Maria Panca kan udah jalanin ini, dia sudah buka jalan kan buat edukasi juga. Tapi dia juga cerita, ya kita harus edukasi bareng-bareng supaya ngangkat barangnya juga bareng-bareng kan. Setuju. Next question, gimana Jakarta? Udah lihat-lihat market Jakarta, udah main ke restoran-restoran. Jalan-jalan makan mulu sih gua di sini. Apa yang paling signifikan lu lihat dari perbedaannya dari Bali? Di sini lebih cepet sih orang-orangnya. Oke. Bali lumayan santai sih. Gue merasa waktu di Bali itu lumayan laid back lah. Di sini pace-nya cepat, orang-orangnya lebih fire up lah waktu kerja. Which is gue suka. Bukan bilang Bali jelek sih, sama sih, punya plus minus sendiri lah. Ada preference masing-masing lah tiap orang. Gue sih so far di Jakarta udah hampir 2 bulan, enjoy sih. Kalau dari sisi makan sih gue happy ya di sini. Dari food scene-nya, street food, everything is really good. Nice. Sekarang kita mau masuk ke Q&A, bro. Ada banyak yang nanya. Thank you very much guys for the questions. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Oke, untuk Chef Ryan, nomor 1 ada dari Anak Laut. Oke, siap. Si Bandi. Chef, pelajaran baru sebagai chef owner. Perbedaannya apa aja yang dirasain ketika jadi head chef? Asik. Perbedaannya? Ya, sekarang kan lu chef owner nih. Pertama, chef owner. Congratulations. Thank you. Selain jadi pelit, apa perubahannya? Mungkin lebih ke panik di soal hiring ya. Oke. Nah, apalagi especially hiring FOH. Gue belum. Orang depan, orang floor. Nafas. Jadi please, kalau ada yang dengerin ini siapa tahu. Iya, siapa tahu. Ada yang mencari posisi di FOH, kita masih banyak open space untuk FOH. Jadi in a way, waktu gue interview beberapa calon manajer, assistant manager, funny thing mereka waktu interview not even one asking about what's gonna be the concept. Jadi gue kayak, apa sih? Kayak lucu sih, you manager, kamu mau kerja di tempat ini. And you not even bother to ask about what's concept. Iya, itu kadang-kadang kan it's a test gitu kan. Kalau ada bertanya nih guys, penting sih. Soalnya itu juga unek-unek gua. Ada pertanyaan lagi gak? Iya. Nggak nanya kayak apa seatingnya berapa kayak. Iya. Konsepnya apa? Konsepnya apa? Bukanya dinner atau lunch atau gimana kayak? Nggak ada pertanyaan itu jadi kayak. Iya. Makanan apa? Mereka cuma mau mikirin gaji aja. Ya which is not wrong, cuma. Ya kita nggak cari orang yang seperti itu lah. Ya agak heran lah. Kata yang tepat tuh heran. Quite expecting juga. Karena dengar dari cerita banyak orang. Cuma ya gue tegang aja sih soal mencari nafas. Tapi ada lah, biasa cocok-cocokan guys. Pasti ya, gue berharap ada beberapa kandidat juga yang bagus. Ya gue berharap dia jadi join. We'll see. Ya, penting lah, lu tanya lah konsepnya apa, jam bukanya, service sequence-nya. Ya hal-hal seperti itulah. It's a test sih. Kalau ditanya di akhir interview ada yang mau ditanyakan nggak, jangan diem, ya kan itu. The rest ya waktu construction ya banyak kesalahan. Kayak yang biasa lu tidak perhatikan karena lu. Jadi dulu waktu opening Bartolo dulu karena bangunannya nggak aneh. Oke. Jadi kan cuma kotak. Kotak gampang, jadi taruh apa-apa mah tinggal bikin ducting segala macam gampang keisi. Kalau ini kan rumah kecil. Ceilingnya pendek. 2 lantai. Gua nggak expect bakal seribet ini ductingnya. Oh, lu 2 lantai nanti. 2 lantai. Tapi restorannya cuma lantai 1 doang. Jadi lantai 2 cuma tempat buat preparation. Ada private room juga di atas sama office segala macam lantai 2. Karena lantai 2-nya cuma setengah bangunan kan. Berapa seat, bro? Seatingnya 65 plus sama private jadi 85. Zaman sekarang tuh I think that's the perfect number. Iya, karena gue nggak perlu hiring staff terlalu banyak. Iya, betul. Jadi training pun lebih intens. Gue hitung kemarin floor cuma butuh 5-6 untuk selama running. Enak kan? 5-6? Nah, jadi 5 section only. 4 section only, jadi 4 section. 1 sama
either supervisor atau manager, 5 orang kan. Plus runner paling 2 orang yang standby di buat bantu barang. Hosting kan hostess bakal bantu lah dikit-dikit. That's the magic number tuh. Kayak restorannya nggak terlalu gede, 65, anak kitchen paling 80 isi cuma 8 selama service ya. Target gue segitu sih. Oke. Karena Nggak kayak Freddy kemarin. Freddy kan syutingnya gede banget. Chef Freddy syarat baru buka. Oh dia kan emang waktu dry run kan masukin semua anak biar ngeliat kan. Iya. Jadi ya wajar lah. Kayak lagi main bola di dalam dapur, ramai banget. Cuma gue lumayan pede karena gue di Bartolo juga kitchen staff cuma 4-5 orang selama service. Lulu 8-9. Jadi it's the same number. Lulu lebih gede malah bahkan sittingnya daripada Costa sekarang. Iya. Jadi I'm quite comfortable with that number sih. Nice. And congratulations bro for your first Thank you. chef owner position man. Gokil man. Gue kayak belum pernah cerita sih kenalnya Chef Ryan dulu. Gue kenal Chef Ryan tuh masih itu posisi lo apa ya? Yang waktu gue bikini right? Enggak, Lombok dulu kayaknya. Lu Lombok. ke bikini. Oh iya lu ke bikini ya yang gue kirimin itu ya? Gue upload story, gue lagi di Bali, lu nyuruh gue DM, Iya. buat send makanan ke table lu kan? Iya, terus gue makan DM kayak gila di sini semuanya nonton podcast lu, gue kayak mampir, happy banget dulu siapa yang nonton podcast gue gitu kan? Gue salah satunya dari awal. Iya, personally kayak seeing your growth through the years cepet, tapi juga karena lu kerja keras banget dan Gue laki juga ketemu beberapa banyak mentor lah di sini di Bali juga. Happy sih lihat kayak progresnya sekarang, and I'm sure you'll be a sukses lah. Lu in the right group juga, gitu bareng Biko. They're amazing people. Freddy di situ, Rui di situ, gitu kan. I think bakal cocok aja sih. Very 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 exciting. Pertanyaan kedua dari Dasyaf X9. Chef mau tanya, selalu dengar di podcast Ray kalau ikan lokal itu bagus-bagus tapi banyak banget yang diekspor keluar dan edukasi buat merawat ikan masih kurang. Betul. Boleh kasih tips gak Chef biar kita restoran kecil bisa dapat jalur ke distributor atau nelayan buat dapat ikan yang bagus? Pak lokal masih bisa dikontak? Kontak ke Oke aja Fresh Fish. Oke. Tapi ya barangnya sedikit. Iya, Karena cuma bisa ngandelin barang dari Bali kan. Sebenarnya bukan dikit sih, karena kan beberapa ikan spotnya beda-beda tuh. Dan untuk nyampe ke sana tuh tergantung bukan musim sih sebenarnya, hampir nggak ada musim karena kita tropis kan. Kalau lu mau dapat yang bagus, ikan yang paling bagus deh, kalau lu nggak mancing sendiri gitu ya, itu lu dapetin, lu beli dari nelayannya. Jadi apa lu sebelum bongkaran dari truk mau ke pasar ikan lu bisa nggak bisa itu? Itu nggak bisa juga. Nggak bisa. Ini trouble-nya sama Bali. Jadi banyak nelayan itu sebenarnya kapalnya tuh udah disupport sama perusahaan. Bukan perusahaan. Ya perusahaan ini perusahaan atau pengepul lah. Oke. Mereka udah dikasihin kapal, nelayan-nelayannya tuh. Mereka yang support kapal. Nelayan nggak ada yang punya kapal mostly. Iya betul. Jadi mau nggak mau mereka harus torikannya ke distributor ini kan. Distributor ini yang ekspor. Either ekspor atau jual lokal. Ya bisa diekspor, yang dijual lokal ya jual lokal. Biasanya jual lokal ya yang kualitasnya sisa. Sedihnya kayak gitu sih. Apa yang terjadi kalau di misalnya tempat gua paling sering belanja ikan itu pasar menurut gue ikannya paling mending lah di sana di Jakarta. Nah, gue belum pernah kesana sih. Dari segi jenis dan segi kualitas menurut gue. Apakah itu oke apa enggak? Gue pengen tahu sih. Kayaknya kalau udah nyampe pasar tuh agak bukan dibilang oke sih. Menurutku kurang dah. Oke. Gue yang bagus tuh bener-bener nyampe ke kita tuh masih rigor. Warnanya tuh nggak pucat, berubah. Jadi warna ikan berubah tuh why? Karena waktu mereka mati, mereka nggak langsung cepat dimasukin di slurry ice. It's impossible dong buat di Jakarta. Sebenarnya possible. Ini gue baru dengar cerita juga dari Uken. Shout out to Uken. Oke. Ya, ada waktu dulu pernah podcast juga. Bentar lagi mau buka restoran. Udah, ya. Sashimi. Ya, gue baru mampir dari sana ke Benizuru. Iya. Lagi selalu kalau sama Uken gue bisa duduk ngobrol soal ikan berjam-jam. Betul. itu podcast pertama yang topiknya soal ikan, men. Sebelum gua kenal lu waktu itu. Nah, dia tahu lah how it works semua. Jadi dia ini fun out. Ternyata sama, jadi kayak banyak kapal Taiwan yang udah ada di Muara. Di Muara Karang atau Muarangke ya? Di atas tuh, Muarangke. Itu udah banyak kapal. Itu kapalnya itu entah dari NTT, dari selatannya Jawa, dari manapun lah. Buat bongkar ke sini. Jadi mereka bawa ikannya hidup mostly. Itu ada madai, kampaci, berjek,
Apapun lah. Bagaimana bisa hidup? Itu gampang karena kan orang Jepang pun kalau dinaikin ikannya nih, kalau kembung ya udah tinggal ditusuk bagian perutnya nanti kempes orangnya kan, hidup lagi nanti di airnya. Jadi itu kirim ke Taiwan hidup, Bre. Dan itu banyak banget barangnya sebenarnya. Dan itu semua freaking amazing fish lah. Jadi nyampe Muara sama apa namanya karantina cuma dicek doang. Intinya nggak boleh ada Napoleon, nggak boleh ada apa yang dilarang itu. Nggak ada, udah kirim jalan deh. Untuk ke Taiwan, ke Udah China, langsung jalan ke Taiwan, jadi cuma transit doang di Muara ini. Cuma ngecek-ngecek. Jadi Sukian kemarin dapat si Madai really good, size 3 kilo apa 2 kilo, warna cakep banget merah. Itu gara-gara mati, baru dijual ke sini. That's sad. Ya udah gitu, sebenarnya aksesnya ada, cuma karena itu kapalnya mereka. Jadi nelayan nggak berani, orang-orang sana nggak berani jual ke kita. Barangnya ada. Same thing sama Bali sebenarnya. Jadi kita kayak rebut-rebutan, lucunya rebutan kan sama bukan orang sini ya. Ini agak sebel juga sih. Rebutan juga rebutan barang sisa lagi. Rebutan barang sisa dan padahal kita bisa beli harganya itu, cuma saking untuk kapal mereka kan. Bensin mereka yang biayain. Ya kalau orangnya jual ke kita juga kurang ajar sih sebenarnya. Oh iya, pasti orang-orang yang bandel. Iya, tapi kan ya itu sulit. Ya setting lah. Iya, hidup lagi ya. Hidup kan. Mungkin nyampe di Taiwan atau di Hong Kong kali nyampe kan itu di kolam. Iya hidup. Iya di kolam-kolam. Pilih apa ikan tim Hong Kong. Terus apa ada order baru dibunuh kan. Wow. Dan itu mungkin gue yakin di beberapa daerah di Indonesia udah terjadi. Dan orang-orang nggak tahu karena mereka diskret juga. Itu yang kan bilang soalnya nggak boleh orang umum sembarangan masuk. Ya menarik sih untuk didiskusikan karena sebenarnya ya kita sebagai chef di Indonesia ya pengen sebenarnya pakai butuh ikan-ikan support bagus, dari yang di atas. Betul. Ya siapa tahu bisa mendengarkan. Iya. Ya itu ya Dasyaf X9 tipsnya. Ya harus niat sih. Harus niat turun. Butuh time, kamu butuh kenal orang di. Mau kamu ambil di pasar, kamu harus kenal banget orang pasar. Mau kenal di nelayan, kamu harus dekat banget sama dia. Ya. Mau nggak mau, ini spot politik sih gimana. Ini kan tidak sebut di mana lokasinya kan, ya kan lokasi restorannya. Kalau misalnya di luar, ya kita cuma ngomongin Jakarta sama Bali gitu. Iya, kalau Jakarta sih kita udah bisa ngirim ikan dari Bali. Iya. Tapi siapa tahu kalian lu tinggal di tempat yang mancing tuh gampang banget, tinggal jalan. Silakan. Makassar, Palu, gue yakin Sulawesi itu ikannya juga banyak banget. Ya gue kemarin yang waktu gue mancing aja, men kualitas ikannya sih gila, men. Kerapu aja 50 kilo. Kadang terhalang sama distribusi aja sih. Iya, itu dia. Next, dari belajar F&B. Chef, saat di restoran dapat ikan kurang segar, reaksi pertama chef apa? Gue balikin lah. Telepon supplier, ambil lagi. Aku selalu gini. Biasa kalau sama supplier gue, kita harus bangun komunikasi yang baik lah. Kamu harus ngobrol juga terbuka sama dia. Kalau barangmu nggak bagus, nggak usah kirim. Dan aku bisa cari cara jalan lain lah untuk di restoran supaya menanggulangi itulah. Nah, kalau lagi darurat banget chef katanya, mengolahnya biar rasanya tetap oke gimana? No, just don't eat. Don't eat, bro. Don't eat, bro. Itu karena riskan buat kamu, riskan buat tamumu juga. Apalagi makan barang yang nggak fresh kan. Iya. Orang bisa keracunan, bisa mules, apalagi kalau yang perutnya mungkin lagi nggak enak badan. Nah itu biasa kena tuh. Karena ya mungkin basically orang Indonesia tuh perutnya kuat ya. Cuma kan kadang orang ada yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi hamil, atau yang lagi apa kan mereka lebih sensitif ya kena barang yang nggak fresh kan. So just don't serve it. Dengarkan. Yang terakhir yang menarik nih, ikan lokal favorit chef dan chef Ray apa? Kasih tau alasannya. 2 deh bro. Ikan lokal favorit lu masak sama favorit lu makan. Tetap king of the fish ya. Sunu, coral trout, tungsing. Itu lodi. Tungsing ya, lodi. Oke, itu favorit lu. Ya lah, still itu king of the fish. Karena? Sebenarnya lodi kan itu memang ikan endemiknya tropis ya. Iya. Jadi kita punya banyak. Tumbuhnya cepat juga. Cuma ya kadang kan kita susah nyari karena itu pasarnya gede banget kan. Di Hong Kong, di Chinese food semua orang ambil kan. Iya. Tapi tidak susah loh. Lu nyari kerapu lodi hidup tuh. Ya di sini kayak Jakarta lebih gampang daripada Bali. Gampang di sini. Karena Chinese food kan biasa itu nyimpennya hidup. Biarpun nggak semuanya akuariumnya di showing ke tamu, tapi biasanya susahnya tuh nyari yang size 2-3 kilo. Karena yang diambilin banyak plate size semua kan. Chinese food. Nah itu problemnya di sana sebenarnya. Nah 2-3 kilo tuh yang paling top tuh.
Itu kan buat di sear, buat di steam, buat di sashimi, size-nya paling bagus buat itu kan. Oke, kerapu lodi. Nah, kalau yang size Chinese food masuk kan nggak boleh lebih sekilo biasanya. Itu cocok di steam atau masak whole lah. Iya. Timala Hongkong sih the best itu. Iya. Itu the best ikan lah. Gimana lagi, emang teksturnya amazing, yield-nya bagus banget. Jadi untuk ekonomis restoran itu bagus banget kan. Comparing tulang sama dagingnya bagus. Buat makan juga itu. Buat makan juga itu. Buat masak, buat makan kerapu lodi. Kalau kedua, aku bisa bilang ya kerapu sih. Tetap balik lagi itu strip grouper yang kamu mancing, yang 50 kilo tuh. Iya, kerapu kertang bilang. Kerapu kertang, tapi kan kertang itu mendefinisikan banyak kerapu kan, kerapu yang gede-gede. Oke. Dan nggak semuanya tuh amazing. Enggak. Ada yang keras, ada yang kulitnya kayak karet, ada yang perfect semuanya. Ini enak loh kemarin. Itu enak ya, udah. Itu berarti yang lu tangkap street grouper. Iya, kita mencoba sebaik mungkin untuk nge-keep-nya sih, tapi maksud gua nggak di ikejime atau apa gitu segala macam. Nggak perlu ikejime, biasa sih potong insang doang. Iya, potong insang, bersihin guts, terus habis itu kita file yang benar, kita vakum, kita blast freezer. Itu mau 50 kilo pun tetap empuk dagingnya. Yes, sashimi. Ya, enak. Very Mungkin nice. agak bitey buat sashimi, tapi untuk masak enak. Kayak kan ada image-nya kalau ikan gede, ikan tua, bau lumpur, bau Ada yang itu kalau tergantung tempat tinggal ya. Strip grouper kan tinggalnya di kedalaman 200-150 meter. Iya, kita nggak ada itu lumpur. ngambil 300 meters kedalaman. Itu makanya enak. Iya. And then gelatinnya bagus banget. Kalau dibikin pil-pil bisa. Tapi paling perfect gua rasa size-nya tuh 5 kilo 7 kilo sih. Oke. Nggak ada sih waktu itu. Ya, itu kan Giant. emang spotmu berarti emang spotnya giant Monster semua juga, ya. Kalau yang mungkin agak naik dikit, dapat yang 7 kilo tuh, wah gila, enak banget sih. Oke. Gua kemarin nggak bisa dibilang favorit sih, tapi kemarin gua dapet ikan yang menurut gua very interesting. Ikannya belok, gua lupa namanya. Mata belok, warna merah. Iya. Terus tapi dibilang ikan nyasar ini. Keraskan muntel ya. Iya, mungkin itu dagingnya manis banget kalau sashimi. Dagingnya manis tapi banget. kalau dimasak biasa. Iya, gua ada yang gua sashimi. Kalau gua tim aja jadi biasa banget sih. Biasa banget. Dia yang itu khusus untuk sashimi emang gua rasa. Manis banget dia. Oke. Mungkin karena dia tinggal kan di karang kan. Jadi makannya banyak udang kali. That's why they sweet. Iya. Warnanya merah juga kan. Betul. Kalau merah kan berarti dia emang banyak. Iya, karoten. Karoten kan. Jadi warna merah karoten. karena dia makan udang sama kepiting mas gitu. It's very nice flavor. That's why they sweet. Kalau ikan lokal, apalagi yang gue suka? Oh, kalau gue tidak seperti Chef Ryan yang hunting ikan begitu segala macam. Gue hampir makan semua. Tapi kalau gue suka masak, ini untuk masak ya, kobia. Kobia enak. Ya, maksud gue itu kenapa gue suka karena gue udah lama banget di Jakarta, udah belasan tahun. Gue udah bosen sama ikan salmon, tuna, and barramundi, and dory. Gitu loh. Jadi adanya kobia ini lokal pula jadi something different aja sih. Kobia is good. Iya. Enak. Beberapa kali gue pop up gue pakai waktu restoran gue terakhir juga gue pakai. Ya, something different aja sih gitu. A very interesting fish to cook. Kayak mirip cod. Mirip hampir, tapi nggak sejelatinus. Iya, nggak sejelatinus. Karena balik lagi kita di tropis sih, nggak bisa itu. Oke, terakhir sih gue pengen nanya ke lu. Did you know, ya kan waktu itu gue ngobrol sama salah satu supplier ikan, dia jual ikan cod lokal, ada di katalognya. Gue kayak, basically akhirnya obrolan kita tuh nyambung ke kayak, ini misalnya ini kapal lu kapal Indonesia, kalau lu mancing misalnya di, I don't know, Jepang, New Zealand, di mana gitu. Terus lu dapat ikan, lu bongkarnya di Indo, itu masih ikan lokal katanya. Bisa dibilang karena kapalnya kan. Iya, karena kapalnya kapal Indonesia. Itu itu gue tahu tuh, gue pasti tahu itu bukan cod ya, agak beda, Patagonian ya. Mungkin. Toothfish. Pokoknya jualnya cod lokal. Gue sampai ini dari mana itu gitu. kan kalau di Chilean kan ngomongnya Patagonian tuh. Kalau di Australia ngomongnya toothfish. Oke. Ya Glacier 51 toothfish ngomongnya kalau di Australia. Gue yakin ikannya dari arah sana sih. Iya, dia emang kayak kapalnya kapal Indo, mancingnya agak di bawah banget. Kan mancingnya di Palung tuh masih kayaknya dalam banget kan. Kedalaman 500-700 kayaknya. Ya belajar banyak sih. Diambil, dibekuin di kapal, baru dibawa. Nah iya betul kayak begitu. Harus dibekuin ke kapal tuh. Men, gue selalu belajar banyak banget soal ikan.
perikanan, cara masak dan industrinya kalau ngobrol sama lu. Thank you very much. Iya, gitu aja. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef Ryan Teja. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian makin sering masak ikan, dan supaya kalau ada yang dengerin orang yang bersangkutan, supaya di kemudian hari kita bisa nyobain ikan-ikan lokal Indonesia yang kualitasnya sangat-sangat bagus. Oke, stay tune buat restorannya Chef Ryan. Pasti kita nyobain makan di sana. Costa namanya guys, di Jakarta restorannya. And thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And lastly, thank you buat kolaborator kita hari ini, ada Tovin, SPM, dan juga Niels Food. Oke, thank you very much guys. See you next time. Bye-bye. Thank you.